Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Pada video ini saya akan memberikan contoh tidak lulus seleksi administrasi P3K 2022. Yang mana pada bagian ini nanti ketika kita login ke akun kita masing-masing, maka nanti kita jika nggak lulus seleksi administrasi, maka akan ada tulisan mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Namun demikian di sini nanti akan ada tombol untuk kita bisa mengajukan sanggah ya, yang nanti kita bisa merubah awalnya nggak lulus seleksi administrasi bisa lulus seleksi administrasi. Nah, bagaimanakah contohnya dan langkah jika kita tidak lulus seleksi administrasi itu bagaimana untuk P1, kemudian untuk pelamar prioritas kedua, untuk pelamar prioritas ketiga, dan juga untuk pelamar prioritas yang keempat atau pendaftar umum. Silakan simak informasi ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini memang untuk yang pelamar prioritas 1 ini tidak ada seleksi administrasi lagi dikarenakan menggunakan seleksi administrasi di tahun 2021. Namun demikian untuk P1 pun itu juga wajib melakukan daftar ulang serta sampai cetak kartu pendaftaran ya di bagian halaman resume. Kalau misalkan teman-teman yang P1 ini nggak mencetak kartunya dan juga nggak meresume mengakhiri pendaftaran, dianggap kita mengundurkan diri. Begitu juga dengan prioritas 2, 3 dan juga pelamar umum teman-teman. Nah, berikutnya di sini syarat ikut seleksi administrasi P3K Guru 2022 itu adalah ketika teman-teman bisa pantau di akun SSN masing-masing di tab yang bagian terakhir yaitu resume. Di sana muncul tombol akhiri proses pendaftaran. Nah, syarat utama kita bisa ikut seleksi administrasi ini adalah kita harus klik tombol akhiri pendaftaran. Saya berharap semua teman-teman di sini sudah mengakhiri semua ya, sehingga kita nanti bisa masuk ke meja redaksi seleksi administrasi di instansi masing-masing. Nah, berikutnya di sini setelah kita mengakhiri proses pendaftaran, kita bisa mencetak kartu pendaftaran. Dari sana langsung muncul ya untuk P2 dan juga P3 misalkan, yaitu untuk lokasi ujiannya itu di mana, verifikasi kesesuaian misalkan. Nah, selanjutnya di sini untuk contoh yang tidak lulus seleksi administrasi itulah kira-kira seperti ini. Jadi ketika kita login ke akun SSASN, di bagian bawahnya cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendaftaran CASN akan ada tulisan mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Selanjutnya di sini nanti kita pantau untuk pengumuman hasil seleksi administrasi yaitu sesuai dengan jadwal yang ada. Kalau misalkan nanti nggak ada perubahan ya, dikarenakan saat ini sudah seharusnya ditutup, namun masih bisa teman-teman melakukan resume dan juga membuat akun. Namun di sini nanti semoga saja dengan kalau misalkan diperpanjang untuk jadwal pendaftaran P3K 2022 ini nanti nggak akan menunda juga untuk jadwal-jadwal berikutnya, supaya nanti kita segera terrealisasi untuk bisa diangkat menjadi ASN. Kalau misalkan menurut jadwal yang ada untuk seleksi administrasi ini adalah nanti sampai tanggal 15 ya teman-teman. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi untuk P1 sampai dengan pelamar umum ini tanggal 16 sampai dengan tanggal 17. Nah, selanjutnya di sini kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi, maka selain kita mendapatkan tampilan seperti ini, maka kita akan diterangkan kita itu nggak lulusnya itu pada bagian mana. Nah, misalkan adalah seperti ini, yaitu mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS atau tidak memenuhi syarat dari verifikator yaitu misalkan ijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Nah, syarat administrasi yang tidak terpenuhi ini adalah scan ijazah asli sesuai dengan persyaratan instansi. Bisa jadi di sini kita yang menjadi penyebab kita nggak lulus ini adalah scan ijazahnya itu tidak terbaca misalkan. Entah itu karena blur atau ukurannya nggak sesuai, atau mungkin ijazahnya rusak atau seperti apa. Atau mungkin juga seharusnya di kolom ijazah kita upload ijazah, namun mungkin kita upload bekas yang lain atau keliru penempatannya. Ini bisa juga menjadi penyebab kita tidak lulus seleksi administrasi. Kemudian untuk scan transkrip nilai asli, ini adalah wajibnya ini sesuai dengan persyaratan instansi ya. Nah, ini ternyata kita keliru atau tidak mengunggahnya misalkan. Nah, berikutnya, namun teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan nggak lulus seleksi administrasi yang nanti akan diumumkan tanggal 16 sampai 17 ini, dikarenakan di sini nanti ada masa sanggah teman-teman, yaitu 16 sampai 17 ini kan nanti pengumuman hasil seleksi administrasi.
Kemudian nanti ada masa sanggah. Nah, pada masa sanggah ini tanggal 18 sampai 20 November ini nanti di akun kita ini akan ada muncul tombol ini. Tombol yaitu ajukan sanggah. Nah, di sini kita bisa mengajukan sanggah. Nah, untuk cara ajukan sanggah ini sudah saya berikan pada video saya sebelumnya. Silahkan teman-teman searching ya pada halaman dashboard saya. Untuk mengajukan sanggah ini nanti berpengaruh ya. Kalau misalkan kita nggak lulus seleksi administrasi yang diumumkan tanggal 16 sampai 17, kita bisa mengajukan sanggah pada tanggal 18 sampai 20. Nah, nanti akan dijawab sanggah ini tanggal 21 sampai 24. Kalau misalkan kita lulus di pasca sanggah yang diumumkan tanggal 26 November, nanti kita yang awalnya nggak lulus ini bisa lulus dan bisa melanjutkan untuk langkah berikutnya. Teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi ini dan sudah berhasil mengajukan sanggah. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita sudah lulus di pasca sanggah, tentunya di sini nanti untuk teman-teman P1 ini kan tidak mengikuti seleksi administrasi ya, dikarenakan untuk seleksi administrasi yang digunakan ini adalah dari tahun 2021 kemarin. Jadi untuk P1 ini memang kita login ke akun kita, wajib login ke akun kita, melengkapi data-data diri, kemudian juga melengkapi riwayat mulai dari deskripsi diri, kemudian riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, organisasi dan sebagainya. Kemudian teman-teman wajib untuk mengakhiri pendaftaran. Soalnya teman-teman P1 ini sebagai wujud absensi kita bahwa kita itu masih eksis ya, dan juga masih berminat untuk menjadi P3K guru. Nanti kita tinggal menunggu penempatan untuk P1. Kalau misalkan P1 ini nggak klik tombol akhir pendaftaran, maka di sini kita dianggap mengundurkan diri ya. Berikutnya, jika teman-teman di masa sanggah dan jawab sanggah untuk P2, P3 dan P4 atau pelamar umum ini nanti sudah lulus, berikutnya kita ikut seleksi tahapan berikutnya, yaitu seleksi kompetensi. Seperti yang kita ketahui untuk P2 dan juga P3 nanti seleksi kompetensinya melalui mekanisme observasi atau seleksi verifikasi atau kesesuaian yang menilai adalah kepala sekolah, guru senior dan juga pengawas sekolah, serta nanti disinkronkan yaitu verifikasi dengan Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Kemudian untuk pelamar umum tentunya nanti adalah mengikuti melakukan pemilihan formasi ya, memilih formasi. Selanjutnya nanti setelah itu teman-teman ikut seleksi ujian kompetensi dengan cat UNBK. Kemudian nilai-nilai di sini nanti akan terinclude ya di akun kita masing-masing. Selanjutnya nanti akan disampaikan pengumuman hasil. Nah, itu adalah untuk langkah jika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi bisa mengajukan sanggah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pengajukan sanggah dan juga apa saja yang bisa kita sanggah nanti teman-teman? Nah, di sini kita mari buka FAQ ya, yaitu pertanyaan sering muncul terkait tentang pendaftaran P3K guru, yaitu masa sanggah. Apa yang dimaksud dengan masa sanggah? Yang dimaksud dengan masa sanggah itu adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi, baik itu seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi teknis. Nah, dan waktu tanggapan sanggah oleh instansi untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan umum dan juga khusus ditetapkan instansi dengan dokumen persyaratan yang diajukan pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah. Itulah yang dimaksud dengan masa sanggah. Kemudian apakah pelamar dapat mengajukan sanggahan setelah pengumuman seleksi? Nah, ini adalah jika setelah dilakukan pengumuman seleksi terdapat pelamar yang keberatan ya terhadap hasil keputusan instansi, pelamar dapat mengajukan sanggah paling lama 3 hari. Inilah sesuai dengan jadwal yang ada pada jadwal terbaru ya. Setelah pengumuman tersebut kita login ke akun kita masing-masing. Kemudian kita mengisikan sanggahan dengan menjabarkan kronologisnya ya. Kita jabarkan kronologisnya yang benar itu gimana. Namun perlu kita ketahui bahwa yang bisa kita sanggah itu adalah yang sekiranya menyebabkan ketidaklulusan kita itu karena kesalahan sistem, bukan karena kesalahan kita sendiri. Nah, itu teman. Jadi perlu kita catat apa yang bisa disanggah, apa yang nggak bisa disanggah. Oke, demikian. Semoga teman-teman lulus seleksi administrasi semua ya, dan bisa diangkat menjadi P3K guru di tahun 2023 awal nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.